Alam semesta, segala alam semesta. Firdaus adalah pusat kekal alam semesta, segala alam semesta. Firdaus merupakan penstabil alam semesta. Firdaus adalah sumber dan hakikat gravitasi fisik. Dan gravitasi itu adalah salah satu hal yang paling nyata dan bisa diandalkan secara kekal dalam seluruh alam semesta, segala alam semesta fisik. Gravitasi tidak bisa dimodifikasi atau dinihilkan, kecuali dengan gaya-gaya kekuatan dan energi-energi yang tunduk pada kuasa dan kehendaknya. Firdaus adalah polanya infinitas atau ketanpa batasan. Tuhan yang bertindak itu adalah aktivator pola itu. Firdaus adalah titik tumpuan materialnya infinitas atau ketanpa batasan. Agen-agen dari sumber dan pusat ketiga yang diciptakannya adalah tuas-tuas pengungkit kecerdasan yang memotivasi level material dan menyuntikkan spontanitas ke dalam mekanisme ciptaan fisik. Firdaus adalah badan realitas kosmis terorganisir yang paling raksasa di seluruh alam semesta master. Firdaus adalah suatu bulatan material dan juga tempat kediaman spiritual. Semua ciptaan cerdas dari Sang Pencipta semesta bertempat tinggal di tempat-tempat kediaman material. Sebab itu haruslah pusat pengendalian mutlaknya juga material, literal atau harfiah. Dan perlu disebutkan bahwa hal-hal roh dan sosok-sosok rohani itu adalah nyata. Keindahan material Firdaus itu terdiri dalam keagungan, kesempurnaan fisiknya. Kemegahan Firdaus itu ditampilkan dalam capaian unggul, prestasi-prestasi intelektual, dan perkembangan batin penduduknya. Kemuliaan Firdaus ini ditunjukkan dalam kemampuan tanpa batas dari kepribadian ruh ilahi terang hidup, tetapi kedalaman keindahan rohani dan keajaiban mahakarya ini sama sekali di luar pemahaman batin terbatas makhluk-makhluk material. Kemuliaan dan semarak spiritual kediaman ilahi itu tidak mungkin bagi pemahaman manusia jasmani, dan Firdaus itu ada dari kekekalan. Tidak ada catatan ataupun tradisi mengenai asal mula Firdaus yang terang dan hidup inti ini. Firdaus berguna untuk banyak tujuan dalam tata laksana ranah-ranah semesta. Namun, bagi makhluk ciptaan, Firdaus itu ada terutama sebagai tempat kediaman Tuhan. Kehadiran pribadi Tuhan semesta menetap di paling tengah, di permukaan atas kediaman para perwakilannya, yang berbentuk hampir bundar, namun bukan berbentuk bulat ini. Kehadiran pribadi Tuhan semesta ini langsung dikelilingi oleh kehadiran pribadi wakilnya. Sementara mereka diselubungi oleh kemuliaan tak terkatakan dari roh tanpa batas. Tuhan bertinggal, telah tinggal, dan selamanya akan tinggal di kediaman pusat dan kekal yang sama ini. Kita akan selalu menjumpai Dia di sana dan selalu akan demikian. Tuhan semesta itu secara kosmis difokuskan, secara spiritual dipribadikan, dan secara geografis tinggal menetap di pusat alam semesta, segala alam-alam semesta ini. Karena kita mulai memandang sekilas betapa besarnya alam semesta material yang dapat terlihat dari lokasi astronomis, posisi ruang kita dalam sistem-sistem perbintangan. Maka, seharusnya menjadi jelas bagi kita bahwa alam semesta material yang dahsyat seperti itu pastilah memiliki sebuah pusat yang memadai dan layak, suatu markas yang sepadan dengan martabat dan kenirbatasan penguasa semesta atas semua ciptaan alam material dan makhluk hidup yang amat banyak dan luas ini. Dalam bentuknya, Firdaus berbeda dari badan-badan angkasa yang dihuni. Firdaus tidak berbentuk bulat. Firdaus pastinya berbentuk elips, 1/6 kali lebih panjang garis tengah utara dan selatannya dibandingkan garis tengah timur dan baratnya. Firdaus ini pada pokoknya adalah datar, dan jarak dari permukaan atas sampai permukaan bawah adalah 1/10 dari garis tengah timur baratnya. Perbedaan-perbedaan dalam dimensi ini yang dikaitkan dengan statusnya yang stasioner, tidak bergerak, dan tekanan keluar energi-energi yang lebih besar di ujung utara Firdaus itu, maka
memungkinkan untuk menentukan arah mutlak dalam alam semesta master. Firdaus itu secara geografis dibagi ke dalam 3 wilayah kegiatan. Pertama, Firdaus bagian atas. Kedua, Firdaus bagian keliling. Ketiga, Firdaus bagian bawah. Jika kita adalah navigator yang pandai, dilengkapi dengan pesawat, peta, dan kompas, kita dapat dengan mudah menemukan lokasi-lokasi ini. Demikian pula, jika kita memiliki waktu dan sarana perjalanan, secara rohani memenuhi persyaratan, dan memiliki petunjuk yang diperlukan, kita dapat dikemudikan melalui alam semesta demi alam semesta. Dan dari sirkuit ke sirkuit, terus bepergian ke arah dalam, melalui alam perbintangan, sampai akhirnya, kita akan berdiri di hadapan pusat cahaya kemuliaan rohani Tuhan semesta. Asalkan dilengkapi dengan semua keperluan untuk perjalanan, maka sama-sama mungkin menemukan kehadiran pribadi Tuhan di pusat segala sesuatu, seperti halnya menemukan kota-kota yang jauh di planet kita sendiri. Bahwa kita belum pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut, bukan berarti kota-kota itu tidak ada atau tidak nyata. Bahwa demikian sedikit makhluk alam semesta yang telah berjumpa Tuhan di Firdaus itu, sama sekali bukan berarti menyangkal realitas keberadaannya, ataupun aktualitas pribadi rohaninya di pusat segala sesuatu. Dia yang maha awal itu selalu ditemukan ada di lokasi pusat ini. Seandainya dia berpindah, malapetaka semesta akan terjadi, karena di sana memusat dalam dia. Di pusat kediaman ini, garis-garis gravitasi semesta dari ujung-ujung ciptaan. Apakah kita melacak sirkuit kepribadian kembali melalui alam-alam semesta? Atau apakah kita mengikuti kepribadian-kepribadian yang sedang naik selagi mereka bepergian ke arah dalam, menuju Tuhan? Atau apakah kita melacak lini-lini gravitasi material sampai Firdaus bagian bawah? Atau apakah kita mengikuti siklus-siklus gelombang pasang masuknya daya energi kosmis? Apakah kita melacak garis-garis gravitasi rohani kepada wakil-wakilnya? Atau mengikuti iring-iringan para makhluk ciptaan Tuhan menuju ke arah dalam? Apakah kita mengikuti jejak sirkuit batin? Atau mengikuti triliun demi triliun makhluk-makhluk celestial yang dimunculkan dari ruh tanpa batas? Melalui salah satu pengamatan ini, atau oleh semuanya, kita dibawa langsung kembali ke hadiratnya, ke tempat kediaman pusatnya. Disinilah Tuhan secara pribadi, secara harfiah, dan secara nyata hadir. Dan dari dirinya, yang tanpa batas itu, mengalirlah aliran banjir kehidupan, energi, dan kepribadian ke semua alam-alam semesta. Firdaus itu tersusun dari satu wujud materialisasi tunggal, sistem-sistem realitas yang stasioner. Zat harfiah Firdaus ini adalah suatu susunan potensi ruang homogen yang tidak dijumpai dimanapun di seluruh alam semesta, segala alam-alam semesta yang luas. Zat ini telah mendapatkan banyak nama dalam berbagai alam semesta. Material sumber Firdaus ini tidaklah mati atau hidup. Bahan ini adalah ekspresi non-spiritual yang asli dari sumber dan pusat pertama. Itulah Firdaus, dan Firdaus itu tanpa duplikat. Sumber dan pusat pertama itu telah menghimpun semua potensial mutlak untuk realitas kosmis di Firdaus sebagai bagian dari caranya untuk pembebasan diri dari keterbatasan-keterbatasan infinitas ke tanpa batasan. Sebagai suatu sarana untuk memungkinkan terjadinya ciptaan yang sub-infinite, bahkan ciptaan ruang waktu. Namun tidak berarti bahwa Firdaus itu dibatasi ruang waktu, hanya karena alam semesta, segala alam-alam semesta menunjukkan sifat-sifat ini. Firdaus ada tanpa waktu dan tidak memiliki lokasi dalam ruang. Kurang lebihnya, ruang tampaknya berasal tepat dari bawahnya Firdaus bagian bawah, sedangkan waktu berasal tepat dari atas Firdaus bagian atas. Waktu, seperti yang kita pahami, adalah bukan suatu fitur dari keberadaan Firdaus. Meskipun para warga Firdaus ini sadar sepenuhnya tentang urutan peristiwa-peristiwa yang bukan waktu, gerak itu tidak melekat di Firdaus.
Gerak itu kehendak bebas. Tetapi konsep jarak, bahkan jarak yang mutlak, memiliki sangat banyak arti ketika hal itu diterapkan pada lokasi-lokasi relatif di Firdaus. Firdaus itu tanpa ruang atau non-spasial, sebab itu area-areanya mutlak. Dan karena itu, dapat berguna dalam banyak cara yang di luar konsep pikiran manusia. Terlalu sulit digambarkan kepada pikiran manusia mengenai alam ilahi dan kebesaran eloknya tempat Maha Kudus di Firdaus. Alam ini sepenuhnya spiritual dan manusia hampir sepenuhnya material. Bagi makhluk yang murni material, realitas yang murni spiritual itu tampaknya tidak ada.